Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa terlebih kepada ketua kelas Mas Zaidan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kita diberikan kemudahan dan keberkahan di ilmu. Amin ya rabbal alamin. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, hari ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu Indonesia satu bangsa. Oke, semuanya. Satu Nusa, satu bangsa. Silahkan duduk kembali. Setelah kita mainkan lagu Indonesia Raya dan satu Nusa satu bangsa, lalu akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang kali ini hadir? Barisma kenapa dia tahu? Mudah-mudahan kita doakan Barisma semuanya. Mudah-mudahan Barisma diberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat masing-masing seragam kita sudah rapi atau belum.
Ya, kalau belum rapi dirapikan. Ya. Sudah rapi semuanya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menjadikan kita sebuah kebiasaan yang baik, silahkan dibuka bukunya. Kita gunakan kegiatan kita ini untuk literasi selama 15 dunia dan kita. Baik, sudah cukup ya? Cukup. Nah, dari kegiatan membaca tadi, kalian bisa mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan. Pentingnya literasi membaca. Jangan lupa di rumah dibiasakan untuk membaca. Selanjutnya, ya, kita akan mempelajari materi yang memiliki tujuan sebagai berikut ini. Yang pertama, setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan tepat. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibacakan, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci dengan baik. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn dengan berlaku. Itulah tujuan pembelajaran ini. Nah, lalu kita buka buku LKS-nya. Selamatkan makhluk hidup, tema 1, hewan sahabatku, subtema yang kedua. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Lalu langsung bagi kalian dalam sebuah kelompok belajar. Kebetulan kita sudah membaginya di hari sebelumnya ya, jadi kita sudah sesuai. Dan selanjutnya, di meja kalian sudah Pak Guru berikan sebuah gambar ataupun foto. Ya, coba dibuka gambar atau fotonya. Gambar apa itu? Ayam. Ya, gambar ayam. Hewan ini adalah hewan yang mungkin paling sering kita lihat. Betul ya? Nah, apa yang kalian ketahui tentang ayam? Berkaki dua. Kemudian memiliki apa? Bulu. Selain itu pemakan segala. Tuh, ya. Yang kedua, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Diambil daging dan telur.
macam hewan khususnya yang ada di Indonesia. Banyak ya. Bahkan ada mungkin hewan yang belum pernah kita lihat secara langsung. Nah, dari video tadi, dari sekian banyak hewan yang telah kalian lihat, Pak Guru tadi sudah membagikan sebuah lembar kerja untuk kalian. Nah, lembar kerja pertama, ya, dari yang kalian lihat tadi di video, silahkan coba kalian tuliskan 5 hewan. Ya, 5 hewan beserta cara dan pembagiannya di tugas yang pertama. Kemudian di tugas yang kedua, kalian coba sebutkan manfaat dari membagiakan hewan. Silakan isi. Dari yang kalian lihat dan yang kalian tulis tadi, coba kita sebutkan bersama-sama apa saja hewan yang ada dalam video tadi. Gajah. Bagaimana gajah? Atau melahirkan atau berkembang. Yang kedua, harimau. Cara berkembang biaknya? Yang ketiga, satu. Cara berkembang biaknya? Yang ketiga, yang keempat, orangutan. Cara berkembang biaknya? Yang kelima, burung cendrawasih. Cara berkembang biaknya? Lalu manfaatnya apa? Mereka berkembang biak Untuk jenis dan hewan tersebut. Nah, dari yang sudah kalian kerjakan tadi bisa kita simpulkan ada 2 jenis hewan dengan cara perkembangbiakannya yang berbeda. Satu hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua ada hewan vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kita lanjutkan dengan ice breaking. Tadi sebelumnya Pak Guru sudah membagikan sebuah kartu. Coba dibuka sekarang kartunya. Ya, dibuka kartunya. Sudah pegang masing-masing? Sudah. Sekarang kalian coba cari pasangan dari kartu-kartu tersebut. Dalam yang sudah ada pasangannya langsung ke depan ke sini. Oke. Nih, pasangan-pasangan laki-laki di sini ya. Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Coba. Ya, dicari pasangannya, dicari. Sudah ketemu dengan pasangannya? Sudah, coba lalu cek. Ayam berkembang biak dengan cara sudah betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa kembali ke tempat duduk. Bisa kita lanjutkan ya. Setelah kita bermain, kita melanjutkan. Tadi kan kita sudah mengenal kawan-kawan khas Indonesia. Sekarang kita mengenal khas negara ASEAN. Coba kita lihat apa saja hewan khas
Zheng. Dari mana? Thailand. Ada harimau Indochina dari Myanmar. Ya, ini ada kutrai dari Kamboja. Seperti kerbau ya. Oke, itulah hewan-hewan khas dari negara ASEAN. Banyak ini semuanya. Nah, setelah ini Pak Guru akan membacakan sebuah teks tentang kegiatan ekonomi yang ada di dua negara ASEAN, yaitu Laos dan Singapura. Oh, Singapura dulu atau Laos dulu? Singapura. Oke, jadi Singapura ini adalah salah satu negara ASEAN. Nah, simbol khasnya yaitu sebuah monumen ataupun tugu ya di Singapura itu. Di Singapura, perekonomian Singapura sangat bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Sedangkan di Laos, kegiatan ekonomi di negara tersebut mayoritas dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Itulah kegiatan ekonomi di dua negara ASEAN, yaitu Singapura dan Laos. Sudah pernah ke sana belum? Belum. Sama besok kalau ada rezeki, kalau ada umur, kita sama-sama ke sana ya, siap? Siap. Setelah kita mempelajari tentang kondisi dua negara ASEAN berdasarkan kondisi ekonominya, silakan lembar kerja yang kedua, yaitu mengenai kondisi dari dua negara tersebut tadi, Laos dan Singapura. Silakan kalian isi negara yang pertama yaitu Singapura, negara yang kedua adalah Laos. Silakan kalian isi di bulatan-bulatan ini. Ya, yang Singapura di bulatan yang biru, Laos di bulatan yang merah. Silakan. Salah satu kelompok nanti presentasi ya, membacakan hasil diskusinya. Ini untuk maju yang pertama kali yaitu kelompok 1.
satu untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi. Nah, silakan Mbak Siapa? Bisa, oke. Kita kasih semangat untuk Mbak Lisa. Silakan dibacakan. Satu negara Perekonomian Singapura sangat bergantung pada jasa, perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Dua, negara Laos. Kegiatan ekonomi negara Laos mayoritas dilakukan di sepanjang sungai Mekong. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Lisa. Jawabannya sudah bagus sekali, tepat sekali. Oke. Nah, untuk kelompok yang kedua, nanti akan ya. Silakan kelompok 2 sudah selesai. Sudah, silakan dikumpulkan bersama dengan kelompok 1. Kita lanjutkan dengan sebuah teks. Di sini Pak Guru mempunyai sebuah teks yang berjudul Perkembangbiakan Sapi. Pak Guru akan membacakan. Kalian coba mendengarkan ya, karena setelah ini nanti kalian ada tugas yang terakhir, yaitu mencari informasi penting atau ide pokok pada teks ini. Perkembangbiakan sapi. Sapi merupakan hewan mamalia berkaki 4. Sapi menjadi komoditas utama bahan pangan di Indonesia. Sapi dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal sehingga penjualan sapi semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sapi dapat dipelihara secara individu di rumah dan berkelompok di peternakan. Sapi juga tidak terlalu susah dipelihara, terbukti dengan banyaknya peternakan sapi di Indonesia. Selain itu, sapi dapat dikembangbiakan dengan cara inseminasi buatan. Sapi sendiri cukup jinak untuk diternakan. Sapi bisa dimanfaatkan seluruh bagian tubuhnya. Sapi terdiri atas berbagai jenis, mulai dari sapi lokal, sapi limosin, sapi Jawa, sapi Bali, dan semacamnya. Makanan yang cocok untuk sapi adalah jerami, rumput, dan beberapa biji-bijian. Terkadang peternakan sapi memberikan vitamin dan makanan tambahan kepada sapi yang diternakan lebih bernilai jual. Sapi dapat dimanfaatkan semua bagian tubuhnya, dari daging, jeroan dan tulang rawan serta susu yang dihasilkan dari peternakan sapi perah. Sapi juga bisa dimanfaatkan tenaganya untuk menarik pedati, membantu membajak sawah dan lainnya. Daging sapi mengandung protein hewani yang tinggi dan vitamin. Konsumsi daging sapi dibutuhkan untuk menambah asupan protein dalam tubuh. Adapun susu sapi mengandung kalsium dan vitamin D yang tinggi, sehingga berfungsi tinggi untuk memperkuat gigi dan tulang. Selain daging dan susu, sapi biasanya dimanfaatkan tulang rawan atau jeroannya untuk masakan. Contoh masakan menggunakan jeroan dan rawan sapi adalah bakso, gulai tunjang padang, rujak cingur, hidung sapi, dan sebagainya. Kayu sapi juga bisa digunakan untuk hiasan. Sapi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga menghasilkan telur. Akan tetapi telur tidak dikeluarkan dari tubuh. Telur tetap berada di dalam rahim sapi betina. Telur tersebut juga tidak terbungkus oleh cangkang atau kulit yang keras. Setelah telur itu dibuahi, telur akan tumbuh menjadi calon bayi dan tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Selama itu pula sapi betina mengalami masa kehamilan. Setelah mencapai umur tertentu dalam kandungan, maka anak sapi dilahirkan. Anak sapi yang baru lahir diberi makan oleh induknya dengan cara menyusui. Hewan yang menyusui anaknya disebut hewan mamalia. Hewan mamalia pada umumnya memiliki 2 telinga atau daun telinga. Contohnya ada pada
sa. Nah, setelah kalian membaca teks dan membacakan, kalian menyimak. Setelah itu coba kalian untuk mengisi LKPD atau lembar kerja yang ketiga. Ya, kalian mencari informasi dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ke kembali. Silakan diisi di LKPD yang ketiga. Jadi sudah diperhatikan ya. Paragraf ke-1 ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Dan paragraf ketiga ide pokoknya apa? Nanti untuk kelompok yang presentasi yaitu kelompok yang kedua. Jadi pertama silakan hasil diskusinya ditentukan kembali. Dari yang sudah kita pelajari semuanya dari awal sampai akhir, kesimpulan apa yang kita dapat? Yang pertama, kita sudah belajar tentang apa tadi? Pembiakan pada ada apa saja? Yang kedua, kita sudah belajar tentang ASEAN terkait kondisi ekonomi. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang ide pokok. Dulu mau tanya kalian masih
diberikan penilaian terhadap lembar kerja kalian, kelompok kalian. Semuanya sudah bagus, jawabannya sudah betul. Tinggal kalian tetap semangat dalam belajar dan terus rajin belajar. Oke, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama.